Listen! Kalian tahu nggak sih apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli adalah hukum yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya, hukum Bernoulli menyatakan hubungan antara kecepatan fluida, ketinggian, dan tekanan. Contoh penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama, penyemprotan parfum. Yang kedua, cerobong asap. Yang ketiga, pesawat terbang. Dan yang keempat, prinsip air mancur. Apa itu air mancur heron? Air mancur heron adalah alat hidrolik yang memancurkan air tanpa memerlukan sumber daya listrik layaknya air mancur pada umumnya. Dan pertama kali ditemukan oleh ilmuwan fisika matematika yang bernama Heron dari Alexandria, Yunani. Latar belakang. Air mancur heron kaitannya dengan tekanan fluida. Dalam ilmu fisika, yang berbeda pada saluran biasanya diterapkan menggunakan hukum Bernoulli, yaitu hukum yang menyatakan hubungan kecepatan dengan tekanannya. Air mancur heron yang dapat beroperasi tanpa energi listrik. Hal ini menarik rasa ingin tahu banyak orang untuk mengetahui hal tersebut. Oleh karena itu, dengan pengetahuan yang ada mengenai hukum Bernoulli, kamu mencoba untuk mengkaji cara kerja air mancur heroin ini. Hukum Bernoulli merupakan hukum dalam mekanika yang menyatakan hubungan antara fluida ketinggian dan tekanan dengan menggunakan konsep usaha dan energi. Diprakarsai oleh seorang ilmuwan asal Swiss, Daniel Bernoulli, dengan dua bentuk persamaan, yaitu aliran termampatkan dan aliran tak termampatkan. Aliran tak termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan tidak berubahnya besar kerapatan massa dari fluida di sepanjang aliran tersebut. Contohnya, air, minyak, dan emulsi lainnya. Hukum Bernoulli memiliki persamaan sebagai berikut. P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat ditambah rho GH2. Dengan tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan, di mana P sama dengan tekanan pada ujung pipa dalam satuan Pascal. Rho sama dengan massa jenis fluida dalam satuan kilogram per meter pangkat 3. P sama dengan kecepatan aliran fluida pada pipa dalam satuan meter per sekon. G sama dengan percepatan gravitasi dalam 9,8 meter per sekon kuadrat. H sama dengan ketinggian penampang pipa dalam satuan meter. Selanjutnya, alur penggunaan alat. Air dituangkan ke dalam botol yang berposisi di paling atas. Tunggu hingga air memenuhi botol bagian tengah. Lalu air dimancurkan lewat selang di botol bagian paling atas. Prinsip Bernoulli diterapkan pada wadah A dan air yang dipancurkan. Energi potensial persatuan volume yang berada pada wadah A adalah rho GH2, dan energi potensial air saat dipancurkan adalah rho GH1. Sedangkan energi kinetik pada wadah A adalah 0, dan energi kinetik pada air yang memancur rho V kuadrat per 2. Dengan prinsip Bernoulli dapat dirumuskan bahwa delta P sama dengan P2 min P1 sama dengan rho GH2 dikurang rho GH1 atau rho dikali G dalam kurung H2 min H1 tutup kurung. PATM plus rho V kuadrat per 2 plus rho GH1 sama dengan PATM plus rho GH2. Diperoleh kecepatan air yang dipancurkan V sama dengan akar 2G dalam kurung H2 min H1 tutup kurung sama dengan akar 2 delta P per rho. Dari persamaan tersebut dapat ditinjau bahwa air yang dipancurkan akan semakin cepat jika perbedaan tekanan fluida wadah B dan C semakin besar. Semakin cepat pancuran air, maka semakin tinggi pancuran air tersebut dari ujung selang. Berikut adalah bahan dan alat yang digunakan dalam percobaan kali ini. Yang pertama, 3 buah botol air mineral bekas berukuran 600 mm. Yang kedua,
3 buah sedotan plastik. Yang ketiga, 8 buah tutup botol air mineral bekas. Yang keempat, penggaris. Yang kelima, gunting. Yang keenam, pisau. Yang ketujuh, solder. Yang kedelapan, lem tembak. Langkah-langkah pembuatan air mancur heron. Yang pertama, potong sedotan sesuai ukuran, yaitu 8 cm, 12 cm, dan 14 cm. Kedua, lubangi botol menggunakan solder sesuai dengan desain untuk memasukkan sedotan. Yang ketiga, masukkan sedotan pada lubang sesuai dengan desain, kemudian lem di bagian pinggirnya. Yang keempat, rekatkan botol B dan C menggunakan tutup botol di bagian kedua tepinya menggunakan lem tembak. Langkah terakhir yaitu pasang potongan botol A pada bagian paling atas dan tempelkan menggunakan lem. Berikut adalah cara kerja dari air mancur heron. Berdasarkan pengamatan dan praktik pembuatan alat yang dilakukan, terdapat kelebihan dan kekurangan pada alat ini. Antara lain, kelebihan. Yang pertama, alat ini dapat memancurkan air dengan sendirinya. Yang kedua, proses pembuatan tidak terlalu rumit. Yang ketiga, terbuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar dan mudah didapat. Yang keempat, bahan pembuatan tidak mahal. Kekurangan. Pertama, walaupun dapat memancurkan air dengan sendiri, tetapi air tidak memancur selamanya atau abadi. Yang kedua, tidak boleh ada kebocoran antara sedotan dan botol. Jika ada kebocoran, air tidak akan memancur. Yang ketiga, semakin lama memancur, debit air yang dipancurkan akan semakin lemah. Kekurangan. Yang pertama, walaupun dapat memancurkan air dengan sendiri, tetapi air tidak memancur selamanya atau abadi. Kedua, tidak boleh ada kebocoran antara sedotan dan botol. Jika ada kebocoran, air tidak akan memancur. Ketiga, semakin lama memancur, debit air yang dipancurkan akan semakin lemah. Jadi, kesimpulan dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa pada alat air mancur heron tanpa energi listrik tersebut, air dapat memancur dengan sendirinya. Namun, air tidak dapat memancur dengan terus-menerus atau melakukan gerak abadi. Karena untuk memancur dibutuhkan energi potensial serta tekanan dari air yang jatuh melalui botol B. Setelah air yang berada di botol B sudah habis, maka sudah tidak ada lagi energi potensial serta tekanan air yang nantinya membuat air tersebut memancur. Walaupun air mancur ini tidak menggunakan energi listrik, alat ini dapat memancurkan air dengan sendirinya, tetapi tidak mampu melakukan gerak terus-menerus atau gerak abadi.